Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Semuanya pasti hari ini semangat semuanya ya. Kita akan mulai doa pagi pada pagi hari ini. Pagi ini kita mau diingatkan Tuhan bahwa hidup kita itu cuma karena anugerah. Semua yang kita punya itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Maka sepatutnya kita semua yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Dia karena segalanya hanya karena anugerahnya. Kita katakan bahwa besar anugerahmu. Mari kita katakan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Saya ingin mengajak masing-masing kita berdoa pagi ini. Kita mau mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mau ingat kebaikannya. Mari kita mau ingat bahwa cuma karena kasih setia Tuhan kita boleh ada saat ini. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami datang kepadamu, kami diingatkan Tuhan bahwa apa yang kami punya, apa yang kami miliki semua itu cuma karena anugerah Tuhan. Kalau saat ini kami juga tahu kami diberikan anugerah keselamatan itu juga karena Tuhan baik dan Tuhan sayang buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami yang boleh memulai hari kami dengan doa pagi bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini setiap kami akan disegarkan. Pagi ini setiap kami akan makin diteguhkan Tuhan. Makin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Makin mengenal siapa Tuhan yang kami kenal Tuhan. Dan kami boleh makin rindu Tuhan untuk makin mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Bapa, sucikan dan kuduskan kami terlebih dahulu Bapa. Untuk pagi ini kami siap dilayakkan menerima berkat Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang akan memimpin Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga setiap pendoa. Kami percaya Tuhan, setiap kami boleh Engkau urapi Tuhan dengan garam yang kudus Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan, sehingga setiap kami boleh menjadi berkat Bapa. Tuhan, kami minta Engkau bersama dengan kami pagi ini Tuhan, Kau berkati internet, Kau berkati Tuhan supaya semua berjalan dengan lancar. Berkati setiap saudara-saudara kami yang masih belum masuk Tuhan, supaya Engkau juga boleh mengundang mereka untuk masuk bersama kami pagi ini. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang boleh beracara, Kau yang boleh bekerja Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyertai doa kami pagi ini. Kami mau serahkan Tuhan, sekali lagi doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami mau serahkan doa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita katakan sekali lagi. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan
semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Saya serahkan pada Rudi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setia-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur karena kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus, yang beroleh kasih karunia untuk menjalani kehidupan kami. Kami sadar bahwa apapun yang sudah ada pada kami, apa yang kami nikmati, apa yang kami capai sampai saat ini Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha kami, tapi hanya karena kemurahan Allah yang luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama Tuhan, supaya hidup kami semakin diperlengkapi untuk sesuatu perbuatan-perbuatan baik, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang diberkati, dan kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi bibir hamba-Mu, dan biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata, apa yang Kau ingin katakan Tuhan, sampaikan dan nyatakan itu dalam kehidupan kami pagi hari ini, dan meteraikan segala kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang tekun dan setia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara, ingin sharing ya tentang satu hal yang sebetulnya sudah kita nikmati, yang sudah kita alami setiap hari dari ketika lahir sampai sekarang, tapi seringkali kita lupakan gitu ya, karena kehidupan kita, karena kita merasa kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha menghidupi hidup ini, jadi kita seringkali lupa dengan hal ini. Saya berikan judul sharing pagi ini, menghidupi kasih karunia. Menghidupi kasih karunia. Kita sadar bahwa sebagai orang-orang percaya, kita ini beroleh kasih karunia, yaitu keselamatan dari Tuhan. Kita diberkati Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah menganugerahkan berkat yang luar biasa, bahkan sudah merelakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, untuk mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, jadi Tuhan karena demikian kasih-Nya kepada kita, sudah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Ya. Dan sebagai orang-orang percaya, dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan gitu ya, makin banyak aliran-aliran, semakin banyak penafsiran-penafsiran dalam membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita pasti, di antara kita pasti banyak yang mengenal tentang satu aliran, yaitu Hypergrace. Ya. Hypergrace ini, aliran ini saya hanya ambil beberapa poin dari karakteristik Hypergrace. Hypergrace ini adalah aliran yang pertama menekankan bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memberikan anugerah yang melimpah kepada manusia. Tentu kita setuju hal ini. Kemudian yang kedua, menurut faham Hypergrace atau penganut Hypergrace, pengampunan Tuhan terhadap dosa manusia itu tidak ada batasnya, tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Kemudian yang ketiga,
bahwa Allah ini penuh dengan kasih dan tidak pernah berubah dalam kasihnya. Tentu kita setuju hal ini. Nah, kita dalam kehidupan kita seringkali paham kedua ini yang tentu kita nggak terlalu setuju, karena eh, pengampunan Tuhan ini pasti Tuhan selain maha pengasih, dia juga adil, ya. Jadi dia juga tidak akan membiarkan kita berlarut-larut jatuh ke dalam dosa. Tapi faham Hyper Grace ini mengatakan bahwa pengampunan Tuhan terhadap dosa manusia itu tidak ada batasnya. Mau salah ratusan kali, ya udah, pokoknya keselamatan yang Tuhan sudah berikan ya itu akan tetap menjadi milik kita, gitu ya, tidak terbatas gitu. Jadi kita mungkin sebagian dari kita, apalagi Mennonite ya, tidak setuju dengan paham ini gitu ya. Maksudnya pengertian ataupun pengertian yang sudah dianut paham ini. Tapi mungkin secara pribadi gitu ya, kita sendiri mungkin nggak setuju ya. Tapi secara tidak sadar ini mungkin kita menghidupinya loh, gitu ya. Jadi terkadang kita sebagai orang-orang percaya ini kan boleh dikatakan bebal, ndablek, berdosa, mohon ampun gitu ya. Nanti berdosa lagi, berbuat dosa lagi, mohon ampun. Wah, Tuhan kilaf. Nanti nggak lama juga berbuat dosa lagi. Kan kita melihat juga banyak orang berbuat dosa, mohon ampun, dan seakan-akan ini Tuhan, ya sudah, pokoknya Tuhan ini akan ampuni terus gitu ya. Dan kita secara nggak sadar ini mungkin kita hidupi gitu ya. Mungkin, saya berkata mungkin karena tidak semua, dan kita tidak sadar akan hal ini. Kita berdosa, kita berbuat dosa, kita berbuat curang. Wah, hari ini mohon ampun, oh kok nggak ada apa-apa ya. Ya udah, kita suatu saat mungkin tidak sengaja ataupun kilaf kita berbuat curang lagi. Jadi kita menganggap pengampunan Tuhan ini sesuatu hal yang gampang, gitu kan? Wah, pokoknya Tuhan ampuni. Jadi kita bisa berbuat dosa seenaknya, kita bisa berbuat. Pokoknya kalau kita minta ampun pasti Tuhan ampuni, karena pengampunan Tuhan terhadap manusia tadi tidak ada batasnya, tidak terbatas. Padahal di dalam surat Petrus, dalam next di slide-nya kan itu. Ya, di dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang ketiga dan ayat ke-15a, anggaplah kesabaran Tuhan kita ini sebagai kesempatan bagi kita, bagimu untuk beroleh selamat. Tuhan ini sabar, sangat sabar sama kita. Saya yakin dan saya pun merasakan bahwa Tuhan ini sangat sabar sama kita. Saya juga kita sebagai manusia tentu juga tidak lepas dari dosa, gitu ya, kesalahan-kesalahan. Kadang kesalahan itu tidak harus sesuatu yang berbuat jahat, tapi kekhawatiran, berlebihan, ketakutan, itu juga merupakan sesuatu hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Tapi kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu sabar. Anggaplah kesabaran Tuhan ini, Tuhan kita ini sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Bukan kesabaran Tuhan kita gunakan untuk berbuat dosa lagi, gitu ya. Jadi kita harus memahami ini, karena ini seringkali tidak sadar kita lakukan. Ya, seperti bangsa Israel lah. Bangsa Israel ini kan bangsa yang bebal, gitu ya. Kalau kita melihat sejarah atau kita membaca di Perjanjian Lama, saya yakin bahwa mereka pun sebetulnya tidak mau dengan saja, oh yuk kita inilah sama Tuhan, mencobai Tuhan, gitu ya. Tapi Tuhan menganggap itu sebagai hal mencobai dia, gitu, karena bangsa Israel ini bebal, ada masalah sedikit bersungut-sungut, marah-marah, apa segala macam ya, sudah dipelihara, sudah ada dikirim mana, dikirim burung puyuh, ada air yang keluar dari batu, masih enggak bisa terima, gitu ya. Setiap ini marah, bahkan membuat patung lembu emas, karena menganggap wah ini Tuhan harus hadir secara fisik ini, gitu ya kan, gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh membuat kita secara tidak langsung, oh kita ini loh masuk di dalam faham ini loh, Hyper Grace ini, karena kita menganggap pengampunan Tuhan ini sesuatu yang gampang. Jadi kita seenaknya sendiri aja menjalani kehidupan ini, gitu ya. Nah, pagi hari ini kita ingin membahas satu perikop di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Next. Jadi kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Next, kita akan baca ya. Saya akan baca di dalam perikop ini. 1 Titus
Titus 2 ayat 11 sampai 15 ya kan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan-pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Di dalam perikop ini kita akan belajar. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita beroleh kasih karunia ini kan ya, dikatakan di dalam ayat Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata ya, sudah nyata di dalam hidup kita. Jadi Rasul Paulus mempunyai pengertian bahwa apa yang Tuhan lakukan ini sudah genap, sudah final ya. Kedatangan Tuhan dengan sebagai bayi yang lahir di kandang domba, kemudian dalam pelayanannya selama 3 tahun sampai matinya di kayu salib, itu adalah pelayanan atau kasih karunia Tuhan, dan itu sudah genap final dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia, karena dia sudah mengorbankan dirinya di dalam dunia untuk menebus, bukan menebus dosa, menebus manusia dari dosanya gitu ya. Dari kita yang berdosa ditebus Tuhan supaya Tuhan ampuni dosa kita, diangkat dosa itu, dan kita menjadi manusia-manusia yang baru, manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus gitu ya. Kasih karunia Allah sudah Allah kerjakan di dalam dunia gitu. Jadi Rasul Paulus menganggap ini adalah kasih karunia yang sudah final dan tuntas. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu, tidak ada yang perlu lagi yang diharapkan, karena Tuhan sudah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai tumbal bagi kita, sebagai apa yang kita anggap sebagai pengorbanan ya. Bagaimana, kenapa sudah final? Ya, kenapa karunia itu disebutkan sudah final? Karena Pak Rasul Paulus tidak melihat pada masa lalu nubuatan para nabi, tetapi Paulus memberikan panduan bahwa kasih karunia sudah dikerjakan di dalam dunia, yaitu dengan kehadirannya, bukan menurut ajaran nabi-nabi, tapi kenyataannya bahwa Tuhan sudah datang ke dunia, dan itu adalah kasih karunia yang final yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kasih karunia yang menyelamatkan bukan hanya mengubah kedudukan kita dengan membebaskan kita dari hamba dosa, tetapi juga mengubah sikap dan karakter. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan ini tidak hanya, oh kamu sudah sampai pada penebusan dan kamu sudah diselamatkan ya. Seringkali kan orang Kristen menganggap, oh pokoknya sudah percaya Yesus yang mati di kayu salib sudah diselamatkan, titik gitu ya. Padahal kita masih hidup di dunia ini, kita masih menghidup di dunia ini. Makanya tadi yang dipahami oleh paham hyper grace, karena sudah diselamatkan, Kristus sudah mati bagi kita, ya udah boleh hidup seenaknya ya kan, dengan pokoknya berdosa pasti Tuhan ampuni, karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Tapi sebagai orang percaya kita mendasarkannya pada firman Tuhan, pada apa yang tertulis di Alkitab gitu ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia adalah Allah kerjakan. Jadi kita kasih karunia ini tidak hanya menyelamatkan, tapi memperbarui kita menjadi orang-orang yang baru, yang punya pribadi yang baru, karakter yang baru, yang diubahkan, yang menjadi semakin serupa tentunya dengan Kristus. Kemudian yang kedua, kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan itu mendidik kita. Kita baca di dalam Titus 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Jadi banyak orang tadi seperti paham hyper grace, tanpa disadarinya orang menganggap, oh aku sudah diselamatkan, jadi aku boleh hidup ya
Pokoknya yang penting aku tidak menjahati, berbuat jahat kepada orang, aku tidak membuat orang terluka ataupun dan lain sebagainya. Rasanya itu sudah cukup. Tapi ternyata apa yang Tuhan harapkan, apa yang Rasul Paulus inginkan di dalam Titus, ya, kepada Titus ini, kasih karunia yang menyelamatkan itu mendidik. Apa yang dididik gitu ya? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah beroleh kasih karunia yang final tadi, kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Gitu ya. Jadi kita dihimbau, diharapkan, bahkan bukan diharapkan, memang kita diwajibkan, ya, karena Tuhan dengan cara mendidik kita, kadang itu timbul dari masalah, dari pergumulan kita, gitu ya. Tuhan ingin kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kenapa harus ditinggalkan? Karena itu akan membuat konsentrasi kita atau fokus kita bukan pada Tuhan, pada duniawi. Banyak orang sekarang mengejar apa yang namanya harta dunia, kenyamanan. Banyak orang sekarang kalau kita melihat tujuan orang ya, sekarang yang sedang dimarakkan ini passive income ya, kepengennya cepetan dapat passive income, hidup santai-santai, bisa kesana kemari dengan bebas gitu ya, karena tidak bekerja pun sudah mendapatkan income, passive income gitu ya. Jadi orang berkonsentrasi mencari cara sedemikian rupa supaya dia bisa mendapatkan itu, gitu ya. Dia juga berusaha untuk menjadi orang yang kaya ya. Sekarang tujuan kaya juga masih banyak orang yang tujuan untuk menjadi kaya gitu. Ada di dalam firman Tuhan ini, kasih karunia Tuhan ini yang sudah final ini mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana. Kenapa harus bijaksana? Karena kita hubungan dengan kita sendiri. Sebagai orang yang bijaksana tentu kita tahu kita menjadi orang-orang yang akan lebih mengenal apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, gitu ya. Makanya kita harus meninggalkan keinginan duniawi tadi, karena sebetulnya kehidupan kita ini harusnya mengikuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, ya kan? Bukan kehendak kita. Kita hidup bijaksana supaya kita bisa memilah apa yang harus kita lakukan. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, kita berbuat curang atau kita mau jujur, kita harus memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, gitu ya. Supaya hidup kita menjadi hidup yang bijaksana. Kemudian adil. Adil ini berhubungan dengan sesama kita. Kita harus bersikap adil. Kasih karunia Tuhan ini adil. Ya, adil. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pandang pilih, Tuhan tidak memilih yang satu dan menyingkirkan yang lain. Tuhan mencari kita semua, mencari yang terhilang. Dia tidak melihat siapa kita. Bahkan kalau ketika dia disalib, penjahat yang di sampingnya pun, ya, Tuhan akhirnya juga Tuhan selamatkan, gitu ya. Karena pertobatan, karena pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, gitu ya. Bahwa apa yang harus kasih karunia yang final tadi dirasakan dan akhirnya dia beroleh kesempatan untuk masuk ke dalam Firdaus. Tapi juga beribadah di dalam dunia ini. Ibadah ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kasih karunia yang menyelamatkan itu mendidik kita supaya hidup kita menjadi lebih baik, punya karakter yang lebih baik, punya kepribadian yang lebih baik, menjadi berkat. Tapi kita juga mempunyai sikap yang benar kepada orang-orang sekitar kita, punya keadilan, dan juga kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menghakimi orang. Kita melihat dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita juga harus beribadah. Orang-orang yang sudah berada dalam kasih karunia Allah akan mengalami proses, gitu ya. Proses pendidikan ini adalah pendisiplinan. Ini bisa mencakup banyak hal. Bisa mungkin kita dididik melalui problem, masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita, gitu ya. Tapi juga kalau kita menjadi orang-orang yang senantiasa setia bersekutu dengan Tuhan, rasanya Tuhan juga tidak akan membuat kita mengalami problem-problem yang begitu besar, gitu ya. Maksudnya kalau kita melihat Ayub, Tuhan berkata bahwa Ayub ini orang yang sangat saleh, ya, saleh. Bahkan di muka bumi tidak ada orang yang seperti Ayub ketika Tuhan berkata kepada iblis, gitu ya. Dan ini kan menggambarkan bahwa kasih setia Tuhan ini, rahmat Tuhan, kalau dia dekat dengan Tuhan, kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan,
tentunya Tuhan akan meluputkan kita dari hal-hal yang buruk. Tuhan akan menyertai kita dibanding dengan kita orang-orang yang memang hidupnya sembarangan. Kadang kita harus ditegur Tuhan, ditabrak oleh Tuhan. Oh ya, ternyata kita harus melakukan kebenaran itu seperti ini. Kadang kita kaget karena terjadi masalah-masalah besar dalam hidup kita. Dan kita lupa karena mungkin kita sudah mengabaikan apa yang Tuhan eh, ajarkan dalam kehidupan kita. Kita harusnya menjadi orang yang lebih sabar, menjadi lebih baik. Tapi karena kita mengabaikan seperti bangsa Israel itu, gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang bebal, seenaknya sendiri, gitu ya. Tuhan tabrak dengan banyak hal. Nah, kalau kita kan melihat sejarah bangsa Israel ya, ada sudah tenang, tiba-tiba karena santai akhirnya menyembah Allah lain, Tuhan tabrak dengan lain, ada serangan dari musuh, ada apa? Karena tidak taat, karena tidak konsisten dengan hidup beribadah, hidup bersekutu dengan Tuhan. Karena saya yakin bahwa Tuhan ini memberikan perlindungan senantiasa bagi kita. Mungkin kalau kita membaca kisah tentang orang Samaria yang baik hati, bagaimana ada orang yang dibegal kalau zaman sekarang dirampok. Dan kalau ini dia orang Samaria ini kalau menjadi orang yang zaman sekarang mungkin penuh dengan keraguan gitu ya. Modus nanti ini jangan-jangan nih orang ini modus gitu. Aku ini kelompok yang diabaikan, kelompok yang dinomor duakan. Bagaimana aku bisa menolong orang Yahudi gitu ya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, saya yakin bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti tudung perlindungan Tuhan juga akan menolong kita, melepaskan kita dari jerat-jerat seperti itu gitu ya. Kita kan zaman sekarang wah bahaya sekarang karena banyak orang yang modus di tengah jalan, orang yang minta tolong, yang bahkan menabrakkan diri gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa menolong orang lain kan. Terus kita menutup diri bahwa ketika ada orang yang benar-benar butuh pertolongan kita diamkan. Wah, jangan-jangan orang ini modus gitu. Kita sebagai orang yang sudah beroleh kasih karunia Allah gitu, pasti kita juga akan diberikan kesempatan dan Tuhan sendiri akan menolong kita. Tuhan akan memberikan tudung perlindungan buat kita kalau memang kita benar-benar melakukannya dengan tulus. Menjadi orang-orang yang semakin hari semakin seiring dengan Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Di mana hati Tuhan ada, di situ hati kita ada. Mengasihi, penuh belas kasihan, penuh kepedulian bagi orang-orang. Saya yakin bahwa kita pasti akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, kasih karunia Tuhan ini, kasih karunia yang menyelamatkan kita ini memberi upah. Ya, memberi upah. Kita akan baca di dalam Titus 2 ayat 13 sampai 14. Dengan menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan ini memberi kita upah. Upah apa? Kita menantikan sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dosa-dosa kita ini, segala dosa kita ini sudah mengalami penebusan Tuhan sehingga kita dimurnikan menjadi manusia-manusia yang baru. Ya, kita dalam hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah karena memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang-orang percaya, kita semua pasti mengharapkan apa? Kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Itu adalah pengharapan satu-satunya yang saat ini kita nanti gitu ya. Dunia sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Banyak orang-orang sekitar kita ini saking khawatirnya ada yang bunuh diri, ada yang melakukan hal-hal yang buruk ya kan. Sampai akhirnya ya udah karena nggak bisa mengatasi masalahnya, bukan lari kepada Tuhan, malah lari kepada narkoba, kepada minuman keras, kepada kelompok-kelompok yang sebetulnya komunitas yang tidak Tuhan ingini. Kita lari kepada klub-klub malam, minum-minuman sampai pagi, itu mabuk-mabukan. Kalau kita sempat berkunjung ke daerah PIK 2, di sana ini sekarang banyak sekali klub. Di pinggir kiri kanan itu semuanya klub malam gitu ya. Di situ berkumpul orang-orang yang ya
mungkin mengatasi stres mereka ya dengan cara seperti itu gitu ya. Mabuk-mabukan sampai pagi, menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk bersenang-senang gitu ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, kita punya pengharapan yang lain. Kita pengharapannya apa? Tuhan segera datang untuk kedua kali, gitu kan? Mengangkat kita untuk kembali kepada kemuliaannya, kekekalan yang Tuhan janjikan, gitu ya. Kepada kekekalan yang Tuhan janjikan. Pengharapan yang kita yang penuh bahagia ya ini, gitu ya. Jadi sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, yang beroleh kasih karunia yang menyelamatkan itu memberi kita upah, yaitu keyakinan bahwa kita akan disambut Tuhan ketika Tuhan datang ke dunia untuk kedua kali. Kita akan disambut Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak yang tekun dan setia di hadapan Tuhan. Jadi kita harus pelihara tanggung jawab ini, gitu ya. Ini bukan merupakan beban, tapi ini merupakan apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita tidak menjadi seenaknya tadi, gitu kan. Tapi kita punya tujuan. Bagaimana kita bisa hidup benar, tetap benar di hadapan Tuhan, dan kita menjaga hidup kita dengan kekudusan, kita menjaga hidup kita dengan baik tadi, dengan bijaksana, adil, dan juga beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya yang terakhir, beritakanlah, nasihatilah, dan yakinkanlah. Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu. Apa semuanya itu? Ya tadi yang sudah disampaikan di dalam ayat 11, 12, 13, 14 ya, bahwa kita sudah diselamatkan. Keselamatan Tuhan ini final. Kita terima. Kemudian untuk menjaga keselamatan itu, kita harus tetap menjadi orang-orang yang bijaksana, yang adil, yang berbuat baik, ya, yang selalu beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, punya konektivitas yang baik dengan Tuhan, yang selalu frekuensi dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau itu kita lakukan, apa yang Tuhan ingini itu yang kita lakukan. Kemudian nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita ini diberi mandat, bukan cuma untuk terima keselamatan, bukan untuk terima cuman berbuat baik, tapi kita diberi mandat untuk memberitakan, menasehati dan meyakinkan orang dengan segala kewibawaan, menekankan pentingnya kasih karunia dan kehidupan kudus. Jadi kita tidak bisa seenaknya tadi. Hidup kita nih hidup yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nggak bisa seenaknya, nggak bisa seperti yang kita mau. Aku maunya begini, nggak bisa. Tapi kita selain apa yang sudah kita terima tadi, poin-poin tadi, kita harus memberitakan, menyatakan itu bagi orang-orang sekitar kita. Supaya orang-orang yang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal kasih karunia ini akan mengenal kasih karunia. Dan nantinya kita juga tidak dianggap sebagai orang-orang Kristen gampang yang cuman senangnya diberkati, yang kalau lagi ada masalah ngambek gitu kan. Kita cuman mau terima yang baik, sedangkan yang buruk kita nggak mau terima. Orang yang hanya berpikir diri sendiri, berkat-berkat kasih karunia itu disimpan untuk diri sendiri, tidak mau diberitakan, gitu ya. Orang-orang seperti ini juga nantinya akan mengalami mungkin masalah-masalah yang di kemudian hari akan membuat dia juga akan bukan meningkat imannya tapi merosot. Karena apa? Dengan mengatakan, dengan memberitakan, dengan menasihati, dengan meyakinkan orang, ini kita juga dikuatkan, gitu ya. Kita juga dikuatkan, kita diingatkan. Seringkali kan kita lupa, oh ya Tuhan sudah pelihara ya. Ada beberapa teman ini seringkali kami sharing gitu loh. Wah, bagaimana ya? Oh, nanti kalau aku menghadapi kondisi ekonomi ini seperti apa? Oh ya, menghadapi hidup ini seperti apa? Oh, nanti kalau aku berumah tangga ini seperti apa? Gitu. Kita lupa ketika kita dulu, ini kita hampir semua ini kita orang daerah ya, bukan orang Jakarta. Kita datang ke Jakarta membawa apa sih? Kita nggak bawa apa-apa loh. Kalau kita mau akui, kita nggak bawa apa-apa. Bagaimana sekarang keadaan kita? Apakah kita tetap seperti dulu? Saya rasa enggak. Kita semua diberkati Tuhan dengan banyak hal. Kita mungkin yang dulu single, sekarang punya pasangan hidup, punya anak, punya keluarga, dan kita dipelihara, dijagai oleh Tuhan setiap waktu. Bahkan kita bisa menjadi berkat
Dan itu berkat itu memang harus diberitakan, disampaikan supaya kita mengingat. Kadang kalau cerita tentang itu sharing-sharing, oh iya, kita ngajarin orang nih, kamu harus ingat dulu datang seperti apa, sekarang diberkati seperti apa. Itu mengingatkan saya juga. Oh iya, saya ingat dulu kan ketika datang seperti apa ya. Gitu. Dan ini kita harus nyatakan itu, ungkapkan itu sebagai ya berita, sebagai nasihat dan untuk meyakinkan orang yang itu juga akan menguatkan kita tentunya. Ya, jadi banyak tugas dalam kehidupan kita. Saya lagi kita bukan menjadi Kristen titik percaya kepada Tuhan titik diselamatkan titik kemudian kita nggak berlaku apa-apa, tapi kita punya tugas untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik. Bukan untuk kalau ada pandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang dan keselamatan itu tidak bisa hilang. Bagi orang yang punya pandangan keselamatan itu bisa hilang, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Tapi untuk apa? Untuk menjaga supaya keselamatan itu nggak hilang. Padahal keselamatan itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa berbuat baik, di dalam perikop ini sudah dijelaskan, kalau kita bisa berbuat baik, itu karena kasih karunia lagi, gitu ya. Karena kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan ini sudah mengasihi kita, sudah mati bagi kita. Jadi kita harus melakukan hal-hal, karena itu yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk menjaga membawa hidup kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki tadi gitu ya. Sampai pada akhirnya kita harus beritakan dan nasihati serta meyakinkan orang-orang sekitar kita. Next, sebagai kesimpulan dari sharing kita pagi hari ini, ternyata penerima kasih karunia itu punya kewajiban. Ya. Jadi Tuhan berikan kita kasih karunia ini bukan ya Tuhan sih memberikan hak ya, memberikan kebebasan buat kita. Tapi kalau kita nggak lakukan ini ya kita akan menjadi anak-anak yang kambang tadi. Kita akan mudah diombang-ambingkan, kita akan menjadi orang-orang yang mudah bersungut-sungut dan kita memiliki hidup yang mungkin tidak menjadi berkat bagi sesama. Kewajiban penerima kasih karunia. Yang pertama yaitu menjadi umat yang kudus. Kita harus kudus, kita harus menjaga hidup kita kudus. Umat harus meninggalkan kehidupan yang lama dan menjadi kudus serta berbeda karena mereka milik Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan ini harus menjadi orang yang berbeda dibanding orang lain. Kalau orang lain menerima pergumulan yang sama dengan kita, mereka mungkin jatuh dalam berbagai macam dosa, mungkin jatuh di dalam keterpurukan karena misalkan kekhawatiran yang berkepanjangan, ketakutan yang berkepanjangan. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita menjadi umat yang kudus, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kita menjadi rasa khawatir, rasa takut itu tidak akan menjadi beban yang membebani kita. Mungkin numpang lewat boleh, ya. Namanya orang pasti tidak mungkin lepas dari ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan hamba Tuhan pun juga akan mengalami hal yang sama tentang masa depan. Tapi kita tidak boleh terlalu larut di dalamnya. Kita membiarkan itu numpang lewat, dan karena kita masih yakin, punya keyakinan bahwa kita adalah milik Tuhan yang senantiasa dipelihara dan akan dijagai oleh Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Rajin berbuat baik. Keselamatan bukan untuk hidup sembarangan. Keselamatan ini bukan terus seenaknya. Pokoknya aku sudah selamat, aku boleh hidup seenaknya. Tapi keselamatan adalah untuk rajin berbuat baik, melainkan untuk menjadi umat yang rajin melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Hal yang baik ini sebagai bentuk rasa syukur, bukan untuk keselamatan tadi. Karena kita sudah selamat, maka kita berbuat baik, bukan kita berbuat baik untuk mendapat keselamatan. Ya, bisa dibedakan ya, bahwa kita rajin berbuat baik ini karena kita sudah menerima keselamatan. Kita menjadi orang-orang yang sudah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kebaikan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, mengasihi kita terlebih dahulu. Kemudian hidup dengan kesungguhan dan karakter yang lebih baik. Penerimaan kasih karunia harus mendorong perubahan karakter menjadi lebih baik. Kita mungkin memang dari awal sudah menjadi orang-orang yang murah hati misalkan, atau memang ada orang-orang yang memang sejak lahir baik hati gitu, karena memang dia dididik di dalam keluarga yang baik hati. Tapi kebaikan orang, kalau kita menjadi orang-orang yang ada di dalam kasih karunia, kebaikan hati kita ini akan bertumbuh secara progresif. Jadi mungkin kita dari awalnya cuman berbuat baik pada
orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Kita akan bertumbuh kepada orang-orang yang mungkin ada di luar lingkungan kita, bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, jadi demikian juga dengan apapun yang kita lakukan, berdoa, bukan hanya mendoakan, isinya mendoakan keluarga terus gitu ya. Tapi kita berprogresif, akhirnya kita mendoakan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, para pemberita Injil, para misionaris gitu ya. Jadi kita punya progres pertumbuhan rohani yang baik dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan hal-hal yang baik ya, mempunyai karakter yang lebih baik. Kemudian kewajiban menerima kasih karunia adalah mandat untuk memberitakan tadi. Kita diberikan kewajiban untuk memberitakan, menasehati dan meyakinkan orang dengan segala kewibawaan, menekankan pentingnya kasih karunia dan kehidupan kudus. Menekankan pentingnya kasih karunia dan kehidupan kudus ini tidak bisa kita lakukan kalau kita sendiri tidak merasa mengalami kasih karunia itu. Kalau kita tidak merasa bahwa kita menikmati kasih karunia itu. Makanya kita harus menikmati dulu kasih karunia itu yang Tuhan sudah berikan secara final dalam kehidupan kita, tuntas. Jadi kita harus pelihara, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, bijaksana, adil, beribadah selalu kepada Tuhan, punya connect terus dengan Tuhan itu. Dan kemudian kalau kita nggak hidup kudus, bagaimana kita bisa memberitakan bagaimana harus hidup kudus? Kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Manusia tidak mungkin lepas dari dosa karena kita masih ada di dunia. Tapi setidaknya kita bisa menghindari, menjauhkan diri dari dosa. Tuhan, kita berdoa dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan, gitu. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Itu menandakan bahwa memang pencobaan itu akan selalu ada di sekitar kita. Dan kalau kita tidak menjauh, ya kita bisa nyemplung ke dalam pencobaan itu, gitu ya. Jadi kita memang harus menjauh. Makanya kenapa kita harus punya komunitas yang baik. Komunitas seperti ini doa pagi, kita punya persekutuan keluarga, kita punya acara-acara koper, ya kan? Kompaknya kita tidak bisa menjauhkan diri karena kita memang butuh itu, ya. Kita memang butuh itu supaya kita saling menguatkan satu sama lain, kita saling mendukung satu sama lain, gitu ya. Nah, itu pentingnya kasih karunia. Jadi inilah ringkasan yang dari sharing pagi ini, biarlah kita boleh belajar bersama-sama. Tadi apa? Menjadi umat yang kudus, dan menjadi rajin berbuat baik, hidup dalam kesungguhan dan karakter yang lebih baik di dalam Kristus, serta memberitakan, menasihati dan meyakinkan orang dengan kewibawaan bahwa penting ini untuk merasakan kasih karunia dan kehidupan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang kami boleh nikmati bersama pagi hari ini. Tidak sempurna Tuhan penyampaiannya. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan oleh Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk memahami dan juga menghidupi kasih karunia Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena kami beroleh hidup karena kasih karunia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur biarlah hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan, terikat erat dengan Tuhan. Sehingga hidup kami diisi dengan hal-hal yang baik. Kami pun boleh mencerminkan hidup yang baik bagi orang-orang sekitar kami. Boleh menjadi orang yang penuh kasih, penuh kepedulian, penuh perhatian. Dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan atas hidup kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami diberkaya dengan segala yang baik. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami, supaya kami pun tidak berhenti sampai di situ. Kami boleh memberitakan, kami boleh menasehati, kami pun boleh mengatakan kebenaran, meneriakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu jahat saat ini Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk setiap langkah kami di kemudian hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu dan belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bu Hendra untuk memimpin kita dalam doa untuk pembangunan. Syukur untuk pembangunan gereja kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa di dalam
pembangunan gereja kami. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati Tuhan. Tuhan sudah memimpin dari awal renovasi sampai saat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati sehingga keberlangsungannya berjalan lancar dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai selesainya nanti renovasi, Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan juga memberkati keberadaan gereja kami, kiranya boleh senantiasa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan maupun lingkungan sekitar gereja kami. Dialah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kebutuhan AC, untuk lantai 3 dan kantor ruang hamba Tuhan yang sudah terpenuhi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang terlibat dalam penyediaannya. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk dana yang saat ini sudah terkumpul, baik melalui donatur, persembahan, dan penggalangan dana dari penjualan makanan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan, anak-anak Tuhan dan jemaat yang sudah terlibat dalam 3D, doa, dana, dan daya. Semua jemaat boleh melakukan dengan kerelaan dan sukacita karena berkesempatan mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah namamu Tuhan dimuliakan melalui anak-anak Tuhan yang ada di pengharapan dan selalu boleh bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa di dalam renovasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dalam segala hal atas pekerjaan Tuhan yang sungguh dikerjakan melalui renovasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, terima kasih Bu Hendra yang sudah membawakan kita dalam doa. Saya diberkati ya dengan Titus dari ayat dari Titus 2 ayat 13 sampai 14 gitu. Ketika saya dapat renungan ini, saya diingatkan benar-benar gitu ya bahwa kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu dan nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saya diingatkan bagaimana tugas kita menyikapi kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari pagi ini ada satu lagi yang mengingatkan kita bahwa kalau ku hidup itu ku mau hidup karena Tuhan, ku mau hidup bagi Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau semua untuk Tuhan dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari kasih Tuhan. Mari kita katakan lagu ini bersama-sama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau sumber berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi biar menjadi komitmen kita. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya serahkan kepada Bu Hana untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mau menyatukan hati. Kami mau untuk berdoa untuk renovasi gereja pengharapan yang saat ini masih berlangsung. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Mukidin sebagai mandor, untuk para tukang yang mengerjakannya. Tuhan akan berikan hikmat supaya mereka mengerti dengan baik arahan dari panitia. Dan mereka mau mengerjakannya dengan taat dan menurut arahan dari panitia, dari Penatua Rudi, dari Bapak David maupun dari Ibu Vivi. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka. Berikan mereka kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan tubuh yang sehat. Lindungi mereka ya Tuhan dari segala gangguan, apapun itu. Dan Tuhan juga menghindarkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tuhan akan melindungi mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar gereja pengharapan tetap aman. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Tuhan Yesus, saat ini mereka sedang mengerjakan renovasi lantai 1 dan lantai 2. Kiranya Tuhan akan berikan mereka pengertian yang baik untuk mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, rapi, jujur, dan dapat bekerja sama dengan baik
dengan takut akan Engkau. Bapa di surga, kiranya dengan mengerjakan renovasi gereja pengharapan ini, mereka juga dapat merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan dapat memberkati keluarga-keluarga mereka juga, supaya kasih-Mu pun dapat dirasakan oleh keluarga mereka. Tuhan akan memberkati untuk setiap tukang, setiap mandor, semuanya ya Tuhan, kasih karunia-Mu dapat dirasakan. Kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai para mereka semua. Karena Tuhan hanya kepadamu lah kami panjatkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Alep. Bapa yang di surga, kami berdoa Bapa untuk kebutuhan dana. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kebutuhan dana yang masih kami butuhkan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami ya Bapa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana ya Bapa. Kami hanya bergantung kepadamu saja ya Bapa. Dan untuk itu kami mohon Engkau dapat memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan untuk renovasi ini ya Bapak. Kami butuh untuk kursi maupun alat-alat media agar semua ini terpenuhi. Dan kami berdoa untuk usaha yang dilakukan oleh Diaken Juliana, Diaken Melisa, Diaken Lidiatin, dan Ibu Linawati di dalam penggalangan dana dan menjual makanan. Tuhan tolong Engkau urapi agar Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai mereka, agar mereka senantiasa dengan penuh semangat melayani Engkau di dalam penggalangan dana ya Bapa. Dan kami berdoa pula untuk Penatua Rudi, Bapak David, dan Ibu Sylvia, kiranya Engkau beri karunia hikmat yang terbaik di dalam mengarahkan para pekerja, khususnya mandor yang memimpin para tukang ya Bapak, agar mereka semua boleh bekerja dengan baik dan mereka semua boleh saling bahu-membahu untuk menyelesaikan renovasi ini. Dan kami berdoa untuk keberadaan GKMI Pengharapan, biarlah Engkau akan menjadikan terang dan garam dunia bagi GKMI Pengharapan, sehingga GKMI Pengharapan dapat memancarkan kasih Kristus melalui jemaat-jemaatnya di mana saja mereka berada. Mereka semua boleh senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau pakai kami semua untuk menolong jiwa-jiwa agar mereka boleh diselamatkan ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau urapi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat. Sekali lagi pagi ini kita diingatkan tentang apa yang harus dilakukan kita, kewajiban kita sebagai penerima kasih karunia yang sudah Tuhan berikan.
Semua itu nggak akan pernah bisa kita lakukan kalau kita hidup di luar Tuhan. Dan kita butuh Tuhan sekali lagi yang bisa menolong kita untuk kita boleh menjadi orang yang hidupnya semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan, berprogres. Mari kita katakan satu lagu bahwa Tuhan, aku hidup karena anugerah-Mu dan aku nggak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Tanpa Engkau pegang erat tanganku, aku nggak bisa jalan sendiri. Aku perlu Engkau Tuhan untuk aku boleh menjalani hidup ini dengan baik, menjadi orang-orang yang bisa melakukan eh, mewartakan kasih karunia Tuhan untuk setiap orang di sekitar kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya tentang Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang kami upayakan, kami tahu bahwasanya ketika ada di dalam Tuhan, Tuhan bahkan memberkati melebihi apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami harapkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih